Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat online dulu ya. Ada yang fokus di sini ya? Ini bukan karena saya rajin tahajud atau sujud berdoa gitu ya. Enggak. Tapi ini karena saya habis melakukan terapi bekam. Saya juga melakukan di kepala. Ini yang pertama kali. Kalau bekam saya udah sering, tapi kalau di kepala baru sekali. Dan sekarang rasanya agak enteng. Memang beberapa hari ini saya agak sering sekali pusing ya, ada migrain gitu. Jadi saya memutuskan untuk bekam di kepala dan alhamdulillah agak enakan. Kenapa saya suka sekali melakukan terapi tradisional, salah satunya bekam. Kalau ditanya kenapa, saya nggak ngerti mesti jawab apa gitu. Sebab sejak kecil saya itu paling susah yang namanya disuruh ke dokter atau minum obat atau disuntik. Padahal mama saya itu orang medis, beliau itu bidan. Nah, kalau anak-anaknya sakit kan biasanya langsung dong dikasih minum obat, secara obat-obatan itu ready gitu ya. Tapi untuk saya itu bukan hal yang mudah. Mama saya harus melakukan bargain dan berbagai macam trik untuk membuat saya mau minum obat atau mau disuntik. Ya, kadang-kadang mama saya menjanjikan uang, coklat, dibelikan mainan. Kadang-kadang saya juga tergoda. Namun ketika dihadapkan dengan jarum suntik dan obat sudah di depan mata, seketika lupa dengan semua janji-janji dan hadiah-hadiah yang dijanjikan. Saya memilih untuk tidak mengambil semua hadiah-hadiah itu daripada saya harus disuntik atau minum obat. Jadi nggak tahu kenapa. Cuma kalau disuruh minum jamu, kemudian melakukan terapi-terapi tradisional, it's fine gitu. Saya sih suka-suka aja. Jadi sampai detik ini, yang namanya saya minum obat generik itu bisa dihitung jari. Misalnya saya sakit kepala, saya lebih memilih tidur atau dipijet atau dikerokin gitu ya. Dulu tuh dikerokin, kalau sekarang saya udah jarang, daripada saya harus minum obat gitu loh. Jadi nggak sampai 10 kali seumur hidup saya di usia yang sebanyak ini saya minum obat. Itu nggak sampai 10 kali. Bahkan kayak minum, misalnya saya mabuk perjalanan gitu, minum antimu itu seingat saya cuma 2 kali deh. Kalau obat sakit kepala itu mungkin cuma 3 atau 4 kali. Itu pun karena di perjalanan dan tidak mau merepotkan banyak orang, ya sudahlah saya minum aja gitu ya. Tapi selebihnya enggak. Saya lebih memilih minuman-minuman tradisional atau jamu-jamuan gitu ya, atau paling tidak ya semacam tolak angin gitulah. Nah, bicara tentang terapi tradisional, yang paling saya sukai itu adalah pijet ya. Cuma sebagai seorang travel consultant yang sering jalan-jalan, kalau pijet di luar negeri itu tidak senyaman pijet di Indonesia. Dalam artian bukan pijetnya yang nggak nyaman, tapi budgetnya yang nggak nyaman. Bayangkan, kalau kita kan di sini rata-rata per jam let's say 100.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya di Jepang itu per jam sekitar 3.000 atau 4.000 yuan, 3.000 sampai 5.000 yuan. Jadi sekitar 500.000. Di Turki juga sekitar $500. Di Hong Kong, Singapura sama lah ya. Kalau di Malaysia agak lebih rendah sedikit, per jamnya itu mungkin sekitar 200 ribuan. Di Eropa itu sekitar 100 euro gitu ya. Untuk 1 jam itu sekitar 100 euro, berarti 1,5 juta. Di Maldives juga sekitar segitu. Cuma kalau di Maldives tipnya itu yang ngeri. Masasnya 1 jam sekitar $100, tipnya juga $100. Ampun. Terus favoritnya untuk pijat itu di mana ya? Di Indonesia atau di Thailand dan Vietnam. Di Thailand, Vietnam atau Kamboja itu harganya mirip-mirip seperti di Indonesia, tapi di antara Thailand, Kamboja dan Vietnam, favorit saya Vietnam. Favorit saya Thailand. Jadi setiap saya landing trip di Thailand gitu ya, saya akan langsung menuju tempat terapi. Biasanya saya spend time bisa 4 jam langsung. 4 jam itu paling kita cuma keluar uang sekitar dirupiahkan 200 ribuan lah ya. Karena berapa baht sih untuk macam-macam terapis itu kita dapat. Dengan 200.000 selama 4 jam itu bisa massage, facial, Thai massage gitu ya. Kalau di Indonesia Thai massage masih mahal ya. Tapi kalau di sana kan murah. Jadi Thailand itu memang aduh surganya pijet lah gitu ya. Tapi ada yang seru sih pengalaman saya waktu di India. Waktu itu saya belum kenal bekam, saya kenalnya masih kerokan gitu kan. Nah, saya kerja sebagai personal assistant untuk director sebuah perusahaan di India. Suatu hari saya sakitnya itu masuk angin. Saya minta tolong sama sekretaris, tolong dong saya dikerokin itu apa? Kata sekretaris. Terus saya googling, saya kasih tahu sekretaris sekretaris itu lihat gitu ya di Google. Terus dia kaget. Ini maksudnya apa? Iya, dikerokin pakai koin, pakai minyak. Lalu nanti hasilnya seperti ini. Itu kan ngeri banget, di punggung tuh kayak abis dicambuk gitu ya. Terus dia langsung ketakutan, oh no, nanti saya bilang bos aja, ke rumah sakit aja, ke rumah sakit. Saya bilang, enggak, saya cuma butuh dikerokin aja kok gitu. Oh no, saya nggak mau, nanti saya masuk penjara. Mereka ketakutan. Awal-awal saya pikir, oh mungkin dia lebay lah ya. Kemudian terdengar kan kalau saya sakit gitu ya. Jadi
Bos saya juga nyuruh, udah kamu ke rumah sakit aja, nanti diantar sama sekretaris. Saya bilang, enggak, saya cari terapi aja deh. Kemudian saya coba ke salon, kan kalau di India itu kayak Ayurveda, yang kayak gitulah ya, terapi-terapi salonnya mereka gitu. Saya bilang, saya pengen dikerok dong. Mereka juga ketakutan. Oh no, saya nggak mau masuk penjara. Saya yang udah badannya tuh lemes, tahu kan kalau masuk angin tuh kayak gimana rasanya gitu, nggak enak banget. Dan mengalami penolakan berkali-kali untuk dikerokin itu rasanya pusing banget. Sampai akhirnya saya ketemu tempat terapis itu, akupunktur sama pijat yang tradisional lah ya. Walaupun pijat tradisionalnya nggak seperti kita, tapi at least ya lumayan lah. Akhirnya saya ke sana gitu, walaupun masih rada sedikit masuk angin gitu, tapi ya sudahlah, mendingan daripada nggak sama sekali. Dan akhirnya saya berusaha untuk ngerok-ngerokin sendiri, cuma punggung aja gitu. Nah, untuk bekam sendiri saya taunya dari mana? Ketika saya backpacking selama 4 bulan. Pertama saya di Eropa selama 2 bulan, dilanjutkan ke Maroko, selanjutnya ke Turki. Nah, di Turki mungkin karena akumulasi rasa capek backpacking selama 4 bulan sendirian bawa-bawa ransel gitu ya. Nah, di sana saya sakit. Kebetulan host saya baik gitu ya. Jadi tubuh kita kadang-kadang tuh suka ngasih alarm. Kalau di tempat yang aman, langsung sisi lemahnya itu kelihatan gitu ya. Artinya saya langsung jatuh sakit setelah 4 bulan baik-baik saja gitu. Nah, host saya itu langsung menawarkan bekam, tapi metodenya masih tradisional. Jadi ada cangkir kosong gitu ya, cangkir kaca, kemudian dimasukin lilin. Jadi kan cangkirnya itu kosong dari udara, karena ada api di situ. Penjelasannya bagaimana ya? Kira-kira seperti itulah, pokoknya nanti cari aja informasinya, googling aja. Setelah gelas itu cukup panas, ditaruhlah di punggung saya, terus digosok-gosokin, digeser-geser gitu loh. Ini punggung, ini cangkir, digeser-geser gitu, sampai di seluruh punggung. Dan setelah itu rasanya enak banget. Efeknya sama seperti kop ya, kop kan juga begitu. Dia dikosongkan dari udara dengan ditarik ya seperti itulah, saya nggak bisa explain gitu ya. Nah, setelah itu digosokkan ke seluruh tubuh juga. Cuma kalau dengan api itu di tubuh itu lebih enak karena anget badannya gitu loh. Nah, setelah proses itu kok enak ya, ini namanya apa? Dijelaskan sama host saya. Ini namanya bekam. Ini adalah metode penyembuhan tradisional yang diajarkan oleh Rasulullah. Sejak itu saya cari bekam dan saya mulailah rutin melaksanakan terapi bekam untuk kesehatan gitu ya. Jadi biasanya saya secara rutin 6 bulan sekali melakukan bekam, kemudian akupunktur juga sekitar 6 bulan sekali. Kalau untuk pijat refleksi untuk jari-jari ini sama kaki ya, jari-jari tangan sama kaki biasanya saya sebulan sekali. Kalau masas itu kalau pegel-pegel aja atau kalau capek banget gitu loh. Nah, saya tadi googling tentang manfaat bekam khususnya untuk perempuan ya. Kalau deskripsi dari bekam yang saya temuin di Google nih ya, nanti cari aja. Bekam adalah terapi tradisional dengan hisapan cangkir, menawarkan berbagai manfaat bagi wanita. Manfaatnya antara lain meningkatkan kesehatan reproduksi, mengelola stres, menurunkan berat badan, mencerahkan kulit, meredakan gejala menopause, dan membantu proses penyembuhan pasca melahirkan. Nah, jadi perincian yang lebih dirincikan lagi ya manfaatnya. 1. Meningkatkan kesehatan reproduksi. Bekam dapat meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi yang bermanfaat untuk meredakan tegangan otot di bagian panggul dan menyeimbangkan kadar hormon serta mengatasi infertilitas atau gangguan kesuburan. 2. Mengelola stres. Terapi bekam dapat meningkatkan sirkulasi darah dan melepaskan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres, membuat tubuh lebih rileks dan meningkatkan kualitas tidur. 3. Menurunkan berat badan. Bekam dapat membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme dan membantu tubuh membuang racun. Oke. Yang keempat, mencerahkan kulit. Bekam dapat meningkatkan sirkulasi darah ke kulit yang dapat membantu mencerahkan kulit, mengurangi jerawat, dan mengatasi kerutan. Yang kelima, meredakan gejala menopause. Bekam dapat membantu meredakan gejala menopause seperti hot flashes, ini apa saya nggak tahu, cari aja di Google, perubahan suasana hati, dan masalah tidur. Keenam, membantu proses penyembuhan pasca melahirkan. Bekam dapat membantu meredakan nyeri setelah melahirkan, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu pemulihan tubuh. Yang keberapa? Ketujuh ya. Dapat mengatasi pegal-pegal. Bekam dapat meredakan pegal dan nyeri otot dengan meningkatkan sirkulasi darah dan melepaskan endorfin. Yang kedelapan, memperbaiki suasana hati. Ini penting ya. Bekam dapat membantu memperbaiki suasana hati dengan cara meningkatkan sirkulasi darah dan melepaskan endorfin pada saat berbekam yang dapat mengurangi stres serta kecemasan. Jadi manfaatnya luar biasa banget dan saya rasa
Kalau ada yang belum coba bekam, ya mungkin bisa coba bekam. Buat saya sih manfaatnya banyak gitu. Walaupun ada bekas-bekas kayak gini, it's okay lah. Ini paling 2-3 hari juga hilang gitu ya. Yang penting kan manfaatnya. Kalau kita bisa sehat dengan cara yang murah, kenapa harus mahal, ya kan? Selamat mencoba, semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya Risa, yang katanya gembel saya Risa, mantan gembel internasional, yang katanya inang-inang internasional adalah travel consultant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.